sejak kebangkitannya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, jaga akidah dan sunnah Rasulnya. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia, menjaga agama manusia dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bihadzal kitab la hadathina. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil huda war rahmah, khatamin nabiyyin wa imamil mursyidin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Wa qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Ammal akhbaru fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati faqad raghiba anni. Adapun hadis-hadis maka itu adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati, maka barang siapa yang benci terhadap sunnahku, faqad raghiba anni, maka sama aja benci kepadaku. Satu riwayat, faman raghiba an sunnati falaisa minni, ada juga yang menyebutkan begitu. Ini biasa disebutkan dalam khutbah nikah. Ini dasar yang berupa hadis. Di pertemuan sebelumnya Imam Ghazali ini mensitir atau menyebutkan dasar-dasar Al-Quran tentang anjuran menikah. Yang berikut ini adalah anjuran menikah, dorongan untuk menikah untuk orang-orang yang belum nikah tentunya. Ya kalau berani yang udah nikah silakan. Nikah lagi didorong. Ini hadis ini kita kenal bahwasannya disebut di sini bahwa nikah itu adalah sunnahku. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia berarti benci kepadaku. Siapa yang tidak suka kepada sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku, kata Rasulullah SAW. Wa qala, dan bersabda Rasulullah, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang mampu dari kalian untuk menikah, maka untuk bekalnya maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji. Karena sungguhnya nikah itu lebih menundukkan pandangan dan juga lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', barang siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawmi, maka wajib atasnya untuk berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, maka sesungguhnya puasa baginya itu wijaun sebagai tameng. Wija itu apa? Wija itu semacam kebiri. Jadi yang dikebiri ini adalah hawa nafsunya. Hada yadullu ala anna sababat targhibi fihi khauful fasadi. Ini menunjukkan bahwa sebab dianjurkannya nikah itu adalah khauful fasadi, kekhawatiran kerusakan fil aini wal faraji, yaitu kerusakan matanya celelean gitu, sono kemari ngeliatin bini orang, maka nikahlah. Wal farji, dan juga kerusakan farji, maksudnya ditempatkan farjinya itu ditempatkan ke tempat-tempat yang haram, maka untuk menghindari itu dianjurkan menikah. Karena memang hadirin, hukum-hukum fikih itu, semua hukum-hukum fikih itu sebenarnya dasar-dasarnya dikembalikan kepada 5 perkara. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Semua perkara itu tergantung maksudnya atau niat-niatnya. Kemudian ada al-masyaqqah tajlibut taisir. Yang susah-susah itu bisa mendatangkan kemudahan. Susah sholat diri, duduk. Susah sholat duduk, baring, tidur miring. Susah sholat miring, ya
telentang. Kalau susah telentang ya Orang-orang dalam kita. ya pokoknya isyarat aja, pokoknya ya isyarat, asal masih ada akal maka masih wajib sholat. Itu yang susah-susah maka bisa menarik kemudahan. Al-masyaqqah tajlibu taysir. Ada lagi kaidah al-asyakku yuzalu atau al-yakinu la yuzalu bisyak. Yakin itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kita punya pakaian, misalnya pakaian kita sarung, kemudian ini sarung najis apa kagak ya, maka keraguan itu najis atau enggak, ini keraguan, ada keraguan, maka harus dihilangkan. Selama belum ada bukti nyata yang menunjukkan bahwa najis nempel ke sarung kita, maka harus dihilangkan keraguan itu. Keraguan itu harus dihilangkan. Jadi dasarnya atau kembali hukumnya bagaimana? Suci, karena belum ada dasar-dasar yang menunjukkan najisnya itu sarung. Begitu juga hukum-hukum yang lain. Hukum uang misalnya, uang kita dikasih uang sama orang, nggak tahu dari mana ini hasilnya. Yang kita tahu mah dia orang itu emang orang kaya, kita nggak tahu dia pekerjaannya apa, benar-benar nggak tahu. Selama belum ada bukti yang menunjukkan, maka uang itu bisa dihukumi sebagai halal. Tapi kalau sudah ada bukti yang menunjukkan, ya orang ketahuan dia jualannya jualan bir, bir ada sih bawaannya, cuma bawanya sampah, birnya ada 5 lemari. Kira-kira dari yang mana kan duit itu pasti banyakan yang dari bir. Nah kalau udah ada yang seperti itu berarti dihukumi haram itu uang, jangan kita terima. Nah ini yang namanya al-yakin la yuzalu bisyak. Kemudian ada al-adah muhakkamah, adat atau kebiasaan itu bisa diambil sebagai hukum, tradisi misalnya. Ini kembali kepada kaidah-kaidah yang 5 ini. Yang terakhir kaidah yang 5 yang ada kaitannya dengan pembahasan ini, ad-dororu yuzalu, kemadorotan atau yang merusak itu harus dihilangkan. Maka disyariatkannya nikah ini adalah untuk menghilangkan kerusakan, terutama kerusakan mata tadi, dan juga kerusakan kemaluan atau farji. Jangan sampai farji ini ditempatkan kepada yang haram. Karena kalau dua itu rusak, saudara, banyak yang rusak lagi nanti. Berentetan tuh yang rusak, ya keturunannya rusak juga, nasabnya si anak misalnya kemana. Kemudian juga mata juga, kalau mata itu udah nggak bisa tenang, nggak bisa tunduk, hati pasti juga nggak bisa tunduk. Pikirannya kemana-mana tuh pasti. Ya orang apa aja dia liatin, walaupun dia sampai rumah dia merem, tapi pikirannya masih ke yang ngulek sambal nasi uduk tadi Bang Dian. Karena matanya ke situ. Nah, bagaimana untuk menghindari itu? Nikah. Menghindari itu nikah untuk menjaga kerusakan dua anggota badan ini. Nikah itu dianjurkan kalau mampu maka menikahlah, kalau tidak maka hendaklah berpuasa, karena itu adalah wija. Wija itu apa sih? Wal wija'u huwa ibaratun an raddil khosyataini lil fahli. Wija itu adalah sebuah ungkapan untuk menghancurkan dua khosyah itu, maaf, biji peler, khosyah menghancurkan, jadi kebiri ya, biri lil fahli untuk kejantanan, hatta tazula fuhulatuhu, sehingga hilanglah kejantanannya. Fahuwa musta'arun bid-dha'fi anil wiqa'i bisomi. Ini adalah sebuah majas isti'arah atau ungkapan yang dipinjamkan untuk melemahkan syahwat dengan puasa, melemahkan kemauan atau keinginan jima dengan puasa. Kalau tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa, karena dengan berpuasa ini maka hawa nafsunya akan lebih kendor, lebih lemas, dan lebih bisa diatur. Ini puasa yang bisa jadi tameng atau bisa mengkebiri keinginan-keinginan dia untuk maksiat. Memang syariat Nabi Muhammad SAW ini hadir setelah syariat Nabi Isa hadirin. Nabi Isa itu terkenal betul nggak nikah, makannya juga jarang. Makannya jarang, pokoknya khusyuk dah. Nabi Isa itu khusyuk bener. Nah Nabi Muhammad, sampai-sampai orang ini umatnya Nabi Musa sebagian ada yang salah mengartikan ini mah bukan orang nih, ini mah anak Tuhan. Nah Nabi Muhammad hadir untuk menghilangkan itu. Artinya Nabi Muhammad hadir membawa syariat ini, syariat yang benar-benar sangat manusiawi. Dia ada nikahnya juga,
Kemudian Nabi Muhammad jalan juga ke pasar. Kadang-kadang makan juga Nabi Muhammad. Ya makannya kayak kita, makannya ya duduk di lesehan, maksudnya nggak di meja yang mewah. Nabi Muhammad begitu. Ini untuk mengcounter atau untuk menetralisir anggapan-anggapan bahwa ajaran Allah yang dibawa oleh Nabi Isa ini kemudian menuhankan dia, salah itu pengikut-pengikutnya. Maka Nabi Muhammad kemudian mentradisikan syariat Islam ini sebagaimana syariat yang memang sangat manusiawi. Ada jalan-jalan di pasar, ya makan, kadang puasa, nggak puasa terus. Kemudian juga kadang Nabi bercanda, dan Nabi juga menikah. Nabi itu bercanda juga, saudara. Nabi juga menikah. Ada satu kesempatan, ada orang tua, perempuan tua, bilang sama Nabi Muhammad, ya Muhammad, saya kasih onta apa buat pulang? Oh iya, nanti saya kasih anak onta. Gimana mungkin anak onta buat bawa saya pulang, nggak bakal kuat Muhammad. Akhirnya dibawain oleh Nabi Muhammad, dikasih onta gede, saudara, gede, kuat nih buat jalan, onta cepet lagi. Kata perempuan itu, ya Rasulullah, katanya anak onta. Lah ini kan anak onta, gimana pun onta yang gede gini kan anak onta, bukan anak siapa-siapa. Itu kata Nabi Muhammad. Bercanda juga Nabi Muhammad. Jadi jangan serius-serius, udah di rumah serius, di sini serius juga. Jadi biar ada bercandanya. Mudah-mudahan bermanfaat.